Iya, saya cuman nenek, 5 orang cucu, 5 orang anak yang dilahirkan sendiri, dan 3 ribuan anak yang 3 ribuan anak yang tidak dilahirkan sendiri. Terus di sini tuh udah kayak ini dulu, zaman opa, oma, kakek, nenek, terus masih di sini itu orang-orang tua di sini, tetangga di sebelah kan ada eyang, ada anaknya stroke juga. Terus yang di depan itu ngumpulnya di sini jam-jam segini, ngeteh pagi gitu. Jadi tempat ngumpul. Terus jadi tahu ya, oh kan mereka rata-rata mengeluh ya, sakit ini, sakit itu. Terus Bunda jadi tahu, oh iya ya, kalau orang tua itu sebetulnya ingin diperhatikan. 5 orang teman-teman, bayangkan 5 orang, 5 kali pengalaman berbeda sebagai caregiver. Pasti anak-anak beda-beda ya? Iya, benar-benar banget, Rit. Ternyata beliau sedang terkapar di rumah sendiri, Rit. Aduh, itulah keadaan orang tua ya di sini. Kita selalu against orang tua di barat yang dirawat oleh home care. Padahal di sana terawat oleh ahlinya ya. Oh, yang untuk masih sehat, terus ada suami istri, mereka ada punya kayak villa sendiri. Jadi kayak ada rumahnya, ada dapur sendiri, terus kan masih bisa merawat dirinya sendiri. Tapi kalau sakit itu tinggalnya di kayak rumah sakit, memang rumah sakit, ada kamar-kamar gitu. Nah itu mereka tuh seneng banget ya, Bunda lihat dimanapun Bunda pergi itu selalu ada bus yang lagi bawa tour dari panti jompo itu, dan mereka happy ya. Ada jalan-jalannya ya? Ada jalan-jalannya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selalu semangat pagi. Dan semangat pagi tentunya. Oke. Kali ini saya bersama dengan Bunda Tati Elmir. Ya, beliau adalah bunda dari banyak sekali pemuda di Indonesia. Bunda boleh perkenalkan dirinya coba? Iya, saya cuman nenek, 5 orang cucu, 5 orang anak yang dilahirkan sendiri, dan 3 ribuan anak yang 3 ribuan anak yang tidak dilahirkan sendiri, tapi Bunda cintai, dan insya Allah mereka juga mencintai Bunda, mencintai Indonesia tepatnya. Dan tersebar di seluruh dunia. Indonesia dan dunia. Iya. Ini dia. Ini nih, kembalinya si anak hilang, salah satunya, salah seorang. Ini pendiri Forum Indonesia Muda teman-teman. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang pengalaman beliau terkait dengan gerontologi. Salah satu dari isu penting gerontologi adalah caregiver. Caregiver itu adalah tentang bagaimana kita merawat lansia. Dan ada 2 macam caregiver. Ada yang tahu dong, namanya formal caregiver itu adalah caregiver atau perawat lansia yang terawat. Yang ada di care home ya, di home care. Yang terlatih, yang memang ada pendidikan khususnya gitu. Tapi ada juga yang namanya informal caregiver. Siapa saja itu informal caregiver? Kita yang punya orang tua di rumah yang sudah lansia. Kita yang punya nenek kakek di rumah yang sudah lansia, dan kita yang punya tetangga-tetangga yang sudah lansia juga. Nah, kenapa kali ini saya mengajak Bunda Tati Elmir untuk berbicara tentang pengalamannya sebagai informal caregiver, karena ternyata beliau sudah merawat lebih dari 1 orang lansia. Berapa banyak, Bunda? Yang di sini ya, pertama sekali nenek. Nenek sendiri, nenek kandung, kemudian ayah kandung dan ibu sambung. Iya, terus mertua. Iya. Terus om. 5 orang teman-teman, bayangkan 5 orang, 5 kali pengalaman berbeda sebagai caregiver. Pasti anak-anak beda-beda ya? Iya, benar-benar banget, Rita. Oke, boleh diceritakan nggak Bunda?
pengalaman yang berbeda-beda itu seperti apa saja? Ya awalnya ya, Bunda juga nggak nyangka ketika opa, ayah Bunda itu udah pensiun. Jadi ibu Bunda itu, ibu kandungnya meninggal pada saat Bunda masih kecil, 7 tahun. Kemudian ada ibu sambung ya. Nah beliau ini sudah bilang, nanti kalau kami pensiun ikut Tati ya gitu. Sudah dipesankan? Udah dipesankan. Terus mertua juga gitu. Nanti kalau ini ya, kalau ala gae, padahal waktu itu beliau juga udah tua ya, nanti ikut Tati sama Elmir gitu. Itu sebetulnya karena Pak E anak yang paling disayang lah sama beliau gitu ya. Jadi Bunda terbawa sampai memanggil Pak E itu, manggil anaknya tuh anak surgaku, ibu mertua. Nah terus ya waktu itu kita nggak punya ilmu ya, tapi kan itu akhirnya belajar dengan apa yang kita lakukan. Learning by doing. Learning by doing, betul. Nah terus di sini tuh udah kayak ini dulu zaman opa oma kakek nenek, terus masih di sini itu orang-orang tua di sini, tetangga di sebelah kan ada eyang, ada anaknya stroke juga. Terus yang di depan itu ngumpulnya di sini jam-jam segini, ngeteh pagi gitu. Jadi tempat ngumpul. Terus jadi tahu ya, oh kan mereka rata-rata mengeluh ya, sakit ini, sakit itu. Terus Bunda jadi tahu, oh iya ya, kalau orang tua itu sebetulnya ingin diperhatikan. Semandiri apapun orang tua itu. Nah Bunda nih pengalaman ya, oma, ibu sambung Bunda itu tadinya adalah seorang pejabat di daerah. Beliau sangat mandiri dan sangat tidak terlihat emosinya, pokoknya sangat tertata lah, cool orangnya, beda sama Bunda yang gitu. Tidak pernah melihatkan, tidak pernah bilang I love you, tidak pernah apa. Nah terus pada saat tua, beliau ini tadinya pemain tenis, juara tenis, dan begitu udah tua ternyata beliau tetap bersih, kebiasaan mandi jam sebelum sholat tahajud ya, jam 3:30 itu terus sampai beliau wafat ya. Tapi nggak mau keramas lah, nggak tahu lah apa ininya. Terus Bunda ajak, yuk main-main, yuk jalan-jalan. Akhirnya Bunda bawa ke salon. Ceritanya potong rambut. Kalau potong rambut kan pasti pasti dikeramasin. Jadi itu salah satu style kita, gimana sih membujuk orang tua, karena akan ada saatnya sehebat apapun, seintelek apapun, ada saatnya dia kembali seperti anak-anak. Nggak mau, jadi setiap Bunda mandiin, Bunda tuh digelitikin, dicubit, digigit, tapi gigit-gigit sayang gitu kan, manja-manja, cubit-cubit gitu, wah dingin gitu, terus kadang-kadang kalau lagi pup ya, udah gitu, begitu dicebokin, beliau pup, ada yang begitu, terus ketawa, terpingkal-pingkal, kayak bisa ngerjain gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kembali ya Masya Allah ya, kembali kepada itulah di Yasin kan ada kan, sebagian dari kita dipanjangkan umurnya tapi dikembalikan seperti anak-anak. Nah terus Bunda bawa ke salon, Bunda ingatkan, ingat nggak Mama, waktu dulu Mama kan selalu ke salon kalau mau ke pesta, disasak rambutnya, itu kan dulu gitu, malu, mulanya tuh kayak nggak mau ngapain gitu. Ngapain, terus Bunda pedicure, karena manicure, karena tangan Bunda sendiri, Bunda hipertiroid, jadi tangannya tremor ya. Jadi pernah suatu hari motong kuku tuh luka, jadi beliau trauma, jadi kukunya gitu panjang. Akhirnya Bunda bawa lah itu ya pedimeni, selalu akhirnya pedimeni rutin. Awalnya pura-pura marah gitu ya, nggak tahu pura-pura apa marah, tapi begitu habis mandi, udah rapi kan di rumah, terus dibawa ngaca, terus Bunda selalu dicium. Makasih ya Ti, aduh sedih banget ya, sayang ya sama Oma ya Allah Oma, ya itulah ini bawa orang tua itu kembali seperti anak-anak, ingin disayang, ingin dimanja, ingin diperhatikan, walaupun beliau itu semandiri apapun pada saat mudanya. Itu ritme. Oke, itu yang perempuan ya Bunda ya? Perempuan. Ada pengalaman berbeda nggak Bunda waktu merawat yang laki-laki opa ya? Iya, Bunda menghadapi orang tua itu sebetulnya ada kakek juga ya, mertua, bapak mertua, tapi Bunda nggak pernah merawat beliau karena ketika sakit beliau di kampung ya. Jadi yang rawat kakak ipar.
Terus yang Bunda rawat itu adalah ayah kandung sendiri. Memang beda ya, kalau ayah itu nggak pernah cerewet lah, maksudnya nggak cerita. Sebetulnya opa sama oma tuh mirip karakternya gitu loh, tapi ada juga nenek-nenek yang lain yang Bunda tahu yang komplain aja kan. Nah beliau ini nggak komplain sih, cuman agak malas makan itu tuh. Jadi kadang-kadang aduh, padahal dokter udah bilang beliau tuh harus asupan gizinya harus cukup apa segala macam. Nah akhirnya Bunda ajak makan di luar, itu hal yang tidak pernah beliau lakukan. Jadi beliau tuh sangat disiplin, kalau makan tuh nggak boleh di restoran, kalau beli pun tuh bawa makannya di rumah gitu. Tapi pada saat Bunda biar ada semangat apa rekreasi, Bunda bawa makan ke Bogor. Kadang-kadang pernah sama Pak E itu kita hanya ke Cirebon coba makan apa yang beliau pernah waktu itu inget. Nah terus ya Allah banyaknya makan di situ. Jadi apa ya, laki-laki itu lebih tidak mengungkapkan keinginannya, tapi begitu kita hadirkan gitu ya, senang banget Rit, ya Masya Allah ya. Nah yang Bunda terkesan itu pada suatu hari beliau itu kehilangan daya ingat ya. Terus sampai lupa waktu itu ada salah seorang dari beliau itu nanya, ini laki-laki ini ngapain kesini gitu, padahal itu adalah suaminya Jetsi, Denny kan. Terus Denny bilang, Oma ini Denny suaminya Jetsi. Terus oh iya maaf ya Denny, Oma waktu itu lagi di Padang ya, atau lagi ke Jawa, pulang ke Jawa gitu, jadi nggak menghadiri pernikahannya, nggak tahu. Padahal itu udah kejadian lama, itu udah menikah 3-4 tahun gitu. Dan terus padahal beliau hadir, tapi bilangnya kita menghargai itu. Iya nggak apa-apa Oma, nanti kita liatin foto-fotonya. Ternyata ada Oma, tapi kita nggak ngomongin kan Oma ada gitu. Jadi ternyata ada Oma ya, kita oh iya Oma lupa gitu. Itu mengembalikan. Nah, terus pada saat Opa kehilangan daya ingat, pernah tuh setelah Oma meninggal. Jadi terus Bunda bawa ke tempat bersejarah beliau. Jadi beliau merantau tahun 57 ke Padang, rumahnya masih ada, dan terus kakek itu membangun masjid namanya Masjid Istiqomah di Jalan Sawahan. Ya, Bunda bilangin, Opa inget nggak masjid apa ini? Terus kata Opa dibaca Istiqomah. Iya masjid apa ya ini ya? Baru ingat, oh iya dulu Opa tinggal di sini, di sebelah rumah itu. Tapi kok beda ya sekarang, karena memang rumahnya dirubah gitu, direnovasi. Tapi kamar Opa itu, kamar depan itu masih ada. Terus dia bilang, itu kamar Opa. Jadi inget lagi kan. Terus Bunda datengin om-om, saudara-saudara, sepupu-sepupu ibu. Kalau adik kandung ibu udah nggak ada kan di sana. Terus Bunda datengin lah, ya pokoknya tempat-tempat. Opa dulu suka bawa kami ke Taman Nirwana di Padang. Itu Bunda ajak ke situ berdua. Ayah inget nggak dulu di sini nemenin kami berenang-renang di laut gitu, main di laut. Iya baru inget lagi. Bahkan waktu itu kakak Bunda aja beliau lupa waktu kesini siapa ya itu, lincah sekali gitu. Waktu Bu datang ke sini, beliau Opa tuh ngajak Bunda ke belakang, bisik-bisik. Itu siapa tamunya? Tamunya siapa, kok lincah sekali? Maksudnya kan namanya kakak kan di rumahnya sendiri, ambil apapun yang dia mau kan, keluar masuk kamar. Istilahnya Opa tuh kok lincah sekali gitu. Terus itu ya Allah, di situ Bunda, ya Allah, sesuatu yang tidak terfikirkan oleh kita. Beliau lupa dengan anaknya sendiri kan, karena jarang mungkin ketemu ya. Masya Allah. Nah itu terjadi. Terus selalu kalau di rumah sakit, beliau tuh happy banget kalau ke rumah sakit kontrol setiap bulan, karena ketemu sama teman-temannya. Nah di situ Bunda merasakan, ya Allah, orang tua ini butuh teman. Jadi ya udahlah, padahal secara ini ya, itu kan kecapean ya Rit, datang ke rumah sakit bahkan sebelum subuh udah antri tuh kan pakai BPJS ya. Walaupun pada akhirnya yang antri tuh Bunda, beliau cuman di mobil. Habis itu setelah daftar pulang, nanti sore baru begitu dokternya periksa kan, baru kita ke rumah sakit lagi. Tapi beliau suka-suka nggak sabar gitu, dokternya datang habis maghrib, beliau habis asar udah ke rumah sakit. Nah itu pulangnya sampai jam 11 malam. Nah itu juga yang menyebabkan beliau kecapean dan
pernah suatu hari jam 11 malam kita pulang dari rumah sakit, terus besoknya ada lagi obat yang harus diambil ke rumah sakit, terus nemenin bunda ke pasar. Pada saat itulah opa kecapean, menggigil gitu. Habis itu demam sedikit dan lusanya meninggal. Ya sedih ya rasanya itu. Makanya agak bete ngelihat orang menyia-nyiakan orang tuanya, Rit. Jadi bunda pernah waktu di Lombok kita kan bikin sekolah darurat ya, terus bolak-balik lah waktu habis gempa itu. Terus ada pernah suatu sore itu bunda bilang sama ada Nisa anak Fim yang dokter Nis, tolonglah Nis datang bawa teman-temannya, kita sore ini cek ini yuk, karena bunda khawatir dengan nenek-nenek di situ. Ternyata benar aja feeling bunda setelah itu ada salah seorang kakek ternyata denyutnya sudah lemah ya. Terus akhirnya diinfus sama Nisa dan ternyata beliau sudah nggak, HB-nya rendah sekali, ternyata sudah nggak makan 3 hari. Dan kakek nenek itu tinggal di Beruga. Beruga itu saung di depan rumah karena rumahnya udah hancur rata dengan tanah ya. Nah terus ya begitulah keadaan kakek nenek itu, padahal banyak anaknya gitu. Ya sedih, sering bunda ketemu di pom bensin. Bahkan pernah juga di Lombok juga kejadiannya, ada nenek-nenek tempat bunda belanja di Praya di salah satu supermarket, beliau itu selalu jualan kangkung di situ. Loh, bunda ingat kok pas pada saat akan pulang nggak ada lagi nenek itu. Terus bunda suruh cari sama anak-anak kita yang di Lombok, ternyata beliau sedang terkapar di rumah sendiri, Rit. Aduh, itulah keadaan orang tua ya di sini. Kita selalu against orang tua di barat yang dirawat oleh home care, padahal di sana terawat oleh ahlinya ya. Sementara di sini banyak anak-anaknya tapi tidak diperhatikan. Sebenarnya memang kalau bicara tentang home care atau di Indonesia ada yang lebih familiar disebut panti jompo, atau kalau yang swasta itu senior living gitu. Di Indonesia memang stigma-nya memang masih negatif ya, kayak durhaka gitu, orang tuanya ditaruh di home care, atau kalau di care kan hariannya, kalau ditaruh di panti jompo gitu, atau kalau orang tuanya yang ditaruh, orang tuanya merasa dibuang gitu. Nah, tapi kalau seandainya orang tuanya yang mau gitu, itu sebenarnya nggak ada masalah juga ya bunda ya, tadi ya seperti yang bunda ceritakan, mereka butuh teman gitu ya. Ada banyak teman di sana dan lain sebagainya, cuma memang biayanya relatif mahal gitu untuk yang swasta seperti itu gitu. Iya. Iya, Rit. Stigma itu memang ada ya. Kan memang panti jompo istilahnya panti werda ya. Di berbagai departemen sosial kan bikin di berbagai tempat di seluruh provinsi di Indonesia. Bunda sudah berkali-kali mengunjungi ya di berbagai tempat itu, dan rata-rata memang itu adalah orang-orang terlantar yang ditemukan oleh Satpol PP, pengemis, terus dibawa ke sana. Jadi memang kesannya begitu. Terus kalau ada juga yang berbayar tuh, Rit, yang bukan dikelola pemerintah, atau ada yang setengah subsidi, itu di Cibubur ya. Itu bagus kok. Dan Bunda pernah beberapa kali meninjau panti jompo di luar negeri ya. Itu indah sekali, itu seperti villa. Yang paling bagus tuh Bunda lihat di Oamaru di New Zealand. Itu di atas di gunung, di puncak gunung, tapi jalannya bagus. Kemudian terlihat laut di situ ya. Aduh indah. Terus kalau yang untuk masih sehat, terus ada suami istri, mereka ada punya kayak villa sendiri. Jadi kayak ada rumahnya, ada dapur sendiri, terus kan masih bisa merawat dirinya sendiri.
Tapi kalau sakit itu tinggalnya di kayak rumah sakit, memang rumah sakit, ada kamar-kamar gitu. Nah itu mereka tuh seneng banget ya, Bunda lihat dimanapun Bunda pergi itu selalu ada bus yang lagi bawa tour dari Panti Jompo itu, dan mereka happy ya. Ada jalan-jalannya ya? Ada jalan-jalannya, dan di sini juga yang Bunda tahu yang di Cibubur itu yang berbayar, dan ada juga yang lebih mahal lagi di daerah kota sana ya, di Jakarta Barat. Oh iya, aku tahu. Nah, itu mahal sekali ya, Rit. Bunda belum ke sana sih, tapi sudah bisa menduga fasilitasnya apa ya. Nah, iya, dulu tuh kami pernah grup pengajian mau bikin ini Panti Jompo untuk kami sendiri, Rit. Jadi waktu itu temen punya tanah yang luas sekali di daerah Lewili yang Bogor, di pinggangnya Gunung Salak lah. Terus saja udah naik gunung deket mana di situ ada sumber mata air panas alami kan, jadi dia bilang ayo nanti saya kapling nih ini, jadi kita bikin sendiri villa-villanya gitu, atau gimana kita bikin model flat gitu, jadi sama-sama gitu. Tapi terus kemudian guru ngajinya masih konvensional ya, marah, terus enggak, setiap orang tua itu harus kewajiban anaknya untuk merawat. Terus kalau kita begitu, pendidikan apa yang kita kasih ke anak-anak gitu, nanti dia akan begitu lagi gitu, nggak peduli sama orang tua. Kalau ini kan bukan nggak peduli orang tua, tapi kami yang menginginkan, karena kan kalau kita tinggal bersama teman-teman, kita punya program kan, kayak di Panti Werda yang berbayar itu, jam sekian ada visit dokter, bangun tidur, ibadah bareng-bareng sesuai agamanya, kemudian olahraga kan, sarapannya ada ahli gizinya. Kalau di rumah kan apa adanya, nggak bisa memenuhi. Kadang-kadang kita udah tua nih pinginnya suka-suka hati kan, tapi kalau di itu kan kita benar-benar diarahkan apa sih menu yang kita sukai, diakalin lah supaya kemisalan 4 sehat 5 sempurna itu terpenuhi gitu. Kemudian ada pengajiannya, ada kebaktian untuk yang Kristen. Pokoknya ibadah itu setelah senam-senam, kemudian bahkan mereka juga main bridge. Bunda diajakin main truf, aduh lucu banget. Main nggak Bunda? Nggak ada, kita ada anak film nanti. Nah terus gitu, Rit. Nah Bunda mendapat kabar lagi nih, di daerah Sumatera Barat, di pedesaan itu ada kebiasaan, kata Pak E, itu orang tua laki-laki itu tinggal di dangau, di sawah. Biasanya orang tua yang waktu mudanya banyak istrinya gitu. Terus kita udah tua, jadi anaknya nggak lekat hatinya. Tapi jangan lupa loh nak, kita disuruh berbakti kepada orang tua, itu nggak ada kecuali yang tidak kecuali apa ini khusus yang monogami atau tidak untuk yang poligami atau gimana, itu kan nggak ada aturan itu. Kita tetap harus merawat orang tua kan, sebagaimana mereka merawat kita. Doa kita aja itu kan, Allahumma gfirli wali walidayya. Oke, ini memang ini yang panjang ya, apa namanya, PR yang panjang nih kalau untuk berbicara tentang apa ya, sampai ke bagaimana anak terutama di zaman sekarang ya, yang sudah berbeda-beda mungkin pola pikirnya dan sebagainya gitu. Ya kalau berbicara tentang tadi kita bicara awalnya tentang informal caregiver itu berawal dari kepedulian gitu ya, kepedulian terhadap lansia, dalam hal ini adalah orang tua sendiri gitu, sampai dengan kakek nenek juga gitu. Kalau Bunda bahkan sampai om juga gitu ya. Iya, baru meninggal kemarin. Ya, jadi gini teman-teman, kompleks memang berbicara tentang bagaimana kita kalau tadi kita sempat membahas bagaimana
jika orang tua kita nanti menginginkan untuk dirawat di tempat yang bersama-sama dengan lansia-lansia lainnya gitu, seperti itu, difasilitasi. Nah itu bisa jadi opsi seperti itu. Nah kita sendiri jika mempertimbangkan hal itu, wah bisa juga nih nanti suatu saat nanti misalnya kita gitu melihat seperti yang tadi Bunda tadi share, oh lansia ternyata akan jadi kesepian dan butuh teman gitu. Mungkin saja nanti saya akan jadi lansia yang menginginkan untuk tinggal bersama dengan orang-orang. Bisa juga kita nabung dari sekarang gitu. Jika nanti bisa bisa jadi pilihan kita adalah tinggal bersama dengan lansia-lansia lain. Barangkali di zaman kita nanti sudah jadi lansia, itu sudah cukup banyak ya tempat-tempat itu gitu. Apa tadi home care seperti itu. Nah nabung dari sekarang, persiapkan diri menjadi lansia yang siap lah intinya seperti itu, bagaimanapun agar tidak merepotkan anak-anak kita nanti misalnya. Sama ini Rit, menurut Bunda jadilah lansia yang produktif. Nah Bunda juga melihat ya ada tetangga yang seperti orang tua sendiri. Beliau adalah almarhum Bapak Bukhari Nasution. Wah. Nah Rida pasti tahu ya, beliau yang membuat kurikulum 7 pilar leadership FIM itu. Nah beliau ini kan adalah aktivis dari zaman mahasiswa sampai tua pun. Jadi Bunda lihat beliau tuh nggak pernah kesepian, selalu ada orang yang datang bertanya karena produktif, menulis buku, ya kan. Jadi mungkin itu kali ya yang Bunda perlu share gitu. Jangan hidup sendiri, bener deh. Urusin orang lain bener. Jadi kita diurusin sama Allah. Iya, dan beliau tuh happy. Sebetulnya kan yang Bunda lihat kurikulum di home care, jadi Bunda kan pernah mengunjungi home care di mana-mana. Itu adalah bagaimana menyiapkan orang tua ini untuk meninggal dalam keadaan bahagia. Nah, ini cerita lagi. Jadi waktu di New Zealand terakhir kemarin pada awal pandemi kan Bunda ke New Zealand untuk buku melawan Rantau Bertuah. Jadi Mas Reza itu diundang ke suatu komunitas, itu semuanya manula, manusia lanjut usia. Tapi rata-rata akademisi, jadi yang waktu mudanya jadi dosen gitu. Jadi mereka kumpul, mereka yoga, dan mereka belajar semua agama. Mereka rata-rata hampir 100% itu ateis ya. Oh, yeah. Terus mereka ikut New Age lah ya. Tapi masih mencari, akhirnya mengundanglah tokoh Muslim gitu. Dia tanya Islam itu apa, terus mereka minta dikenalkan Islam, terus tapi bukan hanya Islam, seluruh agama. Nanti lain kali yang Kristen diundang, pemuka Kristen gitu. Jadi mereka semuanya bebas, semuanya happy mau pilih mana jalan hidup di akhir hidupnya. Nah terus ya gitu, Bunda lihat yang paling utama itu kebutuhan orang tua itu adalah menyiapkan mereka menjemput maut dengan happy, dengan bahagia, dengan optimis. Karena kan itu bukan akhir dari hidup, itu adalah awal kehidupan kita dengan fase yang abadi kan. Rit, itu yang harus kita Bunda sering diskusi ya sama orang tua itu, kayak Wasli di sini, omnya Bunda, terus Pak Bukhari. Kita selalu ngomong gitu. Terus kalau ketemu tuh Profesor Komarudin Hidayat, beliau bikin buku psikologi kematian ya, itu diawali oleh kita diskusi itu dulu di radio Jakarta News FM. Akhirnya beliau membuat buku. Jadi sebetulnya kehidupan ini sama dengan permainan bola. Nah, yang paling penting kita harus tahu time limitnya. Kan kita tahu supaya kita bersiap. Ya kan? Ada aturan mainnya. Kita udah ada tanda. Sebetulnya kan ini tanda ya kan, rambut udah mulai putih. Bunda tuh ngerasa banget fisiknya tidak lagi sama seperti dulu. Kalau Bunda bekerja, apapun yang Bunda kerjakan, itu bahkan masak aja yang sangat sederhana, itu setelah selesai masak, mungkin karena kebanyakan kali Bunda masak ya, selalu rasa mau pingsan, Rit. Jadi kayak mau roboh gitu. Nah biasanya Bunda kan memang ke pasar itu tidak, sekarang pun semenjak pandemi Bunda nggak ke pasar lagi, tapi kan titip sama
temen kan, jadi temen lah di pasar itu ya semuanya. Bunda titip dibeliin, nanti dikirim sama Gojek ya, ojek. Nah, tapi kan sekaligus banyak kan, untuk bisa buat seminggu, buat 10 hari. Nah, terus pastilah Bunda siapkan itu semua kan. Nah, itu selalu Pak E bilang, kenapa sih saya kalau habis masak itu kayak mau pingsan gitu rasanya. Jadi berasa banget bahwa makin lama tuh Allah mau nunjukin, Tat, lu tuh udah di ambang petang gitu. Cahayanya mulai redup, nggak kuat lagi seperti dulu. Bahkan Bunda sering, apakah ini kepergian saya terakhir kemarin waktu berkunjung ke NTT ya, aduh apakah ini perjalanan terakhir di NTT. Selalu gitu, kalau lagi ngaji, apakah ini terakhir, apakah ini juga sujud terakhir kita, apakah ini akan apapun gitu, hari Jumat terakhir mungkin. Ya gitu Derit. Jadi memang perlu itu pendampingan. Nah, selama ini kita SIM itu kan ngadain program pendampingan masa pubertas ya kan. Sekarang mestinya ada pendampingan untuk orang tua. Iya. Ini yang akan dikerjakan di gerontologi teman-teman. Nah, makanya ini dia. makanya teman-teman, inisiatornya. iya. Jadi teman-teman, dalam dalam waktu ya kalau 2030 tuh kurang dari 10 tahun lagi ya, Indonesia akan mulai populasinya aging population ya, populasinya akan menua. 2050 itu makin banyak lagi, dan artinya teman-teman, kita yang masih muda sekarang ya, itu harus sudah siap-siap untuk menjadi pendamping lansia, istilahnya seperti itu. Sambil juga training, Rit, untuk diri sendiri, nge-treat diri sendiri. Betul. Terus apa sih yang kita butuhkan, difikirkan itu? Betul, bukan cuma dipikirkan. Tonton terus channel ini, karena di channel ini kita akan saling berbagi informasi tentang apa saja yang perlu kita siapkan untuk menjadi lansia yang punya persiapan terbaik gitu, agar menjadi lansia yang minim komorbid, terus lansia yang sehat, masih produktif. Dan kalau seandainya sekarang ini masih belum terpikir apa nih yang bisa kita lakukan ke depannya, dan yang pasti jangan lupa menjadi anak muda yang ikut di barisan itu, gerakan cinta lansia. Peduli lansia, cinta lansia, baik yang ada hubungan darahnya dengan kita maupun yang bukan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak, dan jangan lupa agar informasi dan sharing kita hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-temannya, kepada yang lainnya. Boleh juga di subscribe channelnya, boleh juga di like, boleh juga di komen, beritahu apa saja yang mau diketahui terkait dengan gerontologi, topik-topik apa yang mau dibahas. Oh iya, Bunda pernah belajar itu. Jadi di pengajian itu ada beberapa tahun kita belajar gerontologi. Nah, jadi intinya tuh bagaimana kita mengenali diri sendiri kan, dan terus bagaimana itu menjalani masa tua dengan happy. Dan kalau mau spesifik narasumber juga boleh ditulis di komen di bawah ya. Oke. Dan jangan lupa dukung terus gerakan cinta lansia dimanapun kita berada. Bahagiakan orang tua kita maupun orang tua lainnya. Yep. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Tetap pagi, dah.